Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Wistiani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Selayar. Di video kali ini saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan penjelasan dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua konsep yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan proses menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran. Lebih mementingkan ketuntasan materi daripada memahami karakteristik murid. Sebagian besar hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Saya menganggap pembelajaran berhasil jika nilai murid mencapai KKM. Menganggap murid sebagai objek pelajaran, sehingga seringkali pembelajaran yang saya lakukan kurang bervariasi. Sebelumnya saya kurang peduli apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak dengan materi yang saya sampaikan, karena fokus utama saya adalah menyelesaikan materi pembelajaran. Terkadang menuntut murid menghafal materi pelajaran. Juga seringkali merasa gagal ketika banyak murid yang tidak mencapai KKM setelah evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini dalam pembelajaran masih kurang tepat. Bahwa alih-alih selalu mengutamakan aspek kognitif saja, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Proses pembelajaran menyeluruh yang saya maksud meliputi aspek kognitif, aspek budaya, aspek sosial, aspek spiritual, afektif, dan psikomotor. Murid seharusnya dipandang sebagai subjek pembelajaran yang memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan bebas berkreasi sesuai dengan materi, model, atau metode pembelajaran yang saya terapkan. Guru seharusnya bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Guru juga harus memberikan kesempatan kepada murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya, agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara maksimal. Selain itu, guru harus selalu sabar dan ikhlas dalam menghadapi berbagai karakteristik murid, sehingga tercipta pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sepenuhnya sesuai dengan metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang menekankan pada berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Selain itu, saya akan menerapkan pembelajaran yang menuntun murid, bukan menuntut sesuai kemauan guru, sehingga murid dapat mengembangkan potensinya secara penuh dan menjadi pembelajar yang mandiri. Serta akan berusaha lebih mengenal latar belakang dan karakter murid melalui komunikasi yang baik antar guru, murid, dan orang tua. Dengan demikian, pembelajaran yang saya terapkan akan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara
tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya tampilkan dari video ini, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.